Terimalah salam hangat dari kami, HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat malam, sejenak kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini. Dan kami boleh melakukan berbagai aktivitas kami. Sebelum kami beristirahat, kami mau dengar firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati pikiran kami, meneguhkan kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP tertulis dalam Injil Yohanes pasal 12 di ayat 20 sampai ayat 23. Dan yang menjadi ayat pembimbing renungan adalah dari ayat 23. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Tiba saatnya. Namanya saja keramaian, walau arahnya sama, yaitu ke pesta raya di Yerusalem, yaitu suatu pesta rohani yang dirayakan oleh umat Yahudi, di mana semua orang Yahudi dari perantauan ikut serta datang berbondong-bondong. Di masa remaja, usia sekitar 12 tahun, Yesus sendiri pernah ikut rombongan bersama orang tua dari Nazaret dan juga tentu kaum kerabat dan teman-teman sedaerah mereka. Kita ingat waktu itu orang tua Yesus sempat panik mencari dia saat mau kembali ke desa mereka karena mereka tidak menyangka Yesus sedang asik berbincang-bincang dengan alim ulama di bait Allah. Lalu kini setelah Yesus menyatakan dirinya melalui khotbah, pengajaran dan penyembuhan di berbagai tempat, dan berbagai suku bangsa yang mendengar, lebih kurang 3 tahun 4 bulan. Kembali dia sudah berada di sekitar Yerusalem untuk mengikuti pesta raya di Yerusalem. Juga tentu dia ikut dalam pesta tahunan itu. Demikianlah orang banyak mulai berdatangan ke Yerusalem. Tentu kita juga sudah dapat pahami, ya perlu lebih awal tiba di Yerusalem supaya bisa mempersiapkan tempat mondok, menukar persembahan berupa uang dan hewan. Nah, rupanya di salah satu rombongan ada juga orang Yunani ikut serta. Mereka ini biasanya disebut proselit, yaitu orang-orang non-Yahudi tetapi sudah mulai ikut dalam ibadah Yahudi. Jadi artinya proses dia mau menjadi penganut agama Yahudi. Memang tidak konkret jumlah mereka disebutkan berapa orang, tapi yang pasti lebih dari satu. Sebab dikatakan beberapa orang. Besar kemungkinan mereka dekat Betsaida di Galilea, sehingga mereka kenal baik dengan Filipus. Dan sangat menarik hati Bapak Ibu Saudara, sebab kedatangan mereka tidak hanya bergabung dalam kegiatan ibadah raya tersebut, melainkan ada keinginan khusus, yaitu hendak menemui Yesus. Mereka sangat yakin bahwa Yesus sudah berada di sekitar Yerusalem, sehingga dengan yakinnya mereka datang hendak menemui
orang yang sangat termasyhur saat itu karena berbagai kuasa, baik dalam pengajaran, kuasa dengan tanda-tanda mujizat dan penyembuhan. Kurang jelas mengapa Filipus yang dijumpai mereka, tapi kemungkinan tadi ya mungkin mereka sudah kenal, atau juga Filipus berperan sebagai ya sejenis humas hubungan masyarakat di kalangan murid-murid. Karena itu Filipus yang ditemui. Dan tampaknya ya dia juga Filipus bersama dengan temannya murid yaitu Andreas. Ya, dia temui sedemikian rupa, dia beritahu. Lalu mereka bersama-sama memberitahukan kedatangan non-Yahudi itu kepada Yesus. Dan adapun maksud kedatangan mereka memang tidak begitu jelas, selain disebutkan kami ingin bertemu dengan Yesus. Jadi hanya ingin bertemu. Dan respons Tuhan Yesus ketika mendengar informasi dari Filipus dan Andreas agak beda dari kebiasaan menerima tamu. Biasanya kan kalau menerima tamu ya silakan datang, atau sekarang tidak menerima tamu atau mungkin yang lain. Tetapi tidak demikian respons Tuhan Yesus, melainkan katanya telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Tentu menjadi pertanyaan besar Bapak Ibu Saudara, apa hubungannya jawaban Yesus tentang dia yang akan dipermuliakan dengan kedatangan orang-orang Yunani mau menemuinya? Tampaknya ini berkaitan juga dengan kedegilan hati Yahudi yang sulit menerima Tuhan Yesus sebagai anak manusia atau sebagai Mesias. Sementara orang non-Yahudi justru sangat antusias mau bertemu, mau dekat dengan dia. Itu berarti pintu keselamatan sudah mulai dikenal oleh orang-orang di luar Yahudi. Keselamatan yang diperuntukkan bagi orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus sudah tiba waktunya. Dan ketika seperti itu, waktu untuk menunaikan puncak misi anak manusia telah tiba saatnya. Tuhan Yesus tidak mau mengulur waktu lagi, menunggu-nunggu para pemimpin dan pelawan dari Yahudi untuk menerima dirinya. Karena di luar mereka sudah banyak menantikannya. Sehingga dengan lantang memproklamasikan bahwa saatnya telah tiba, bahwa anak manusia dimuliakan. Proklamasi ini merupakan keselamatan di satu sisi, tetapi di sisi lain itu adalah kematian Tuhan Yesus sendiri. Melalui pemuliaan Yesus, sang anak manusia akan membawa keselamatan dunia dan orang percaya kepadanya. Tetapi itu terlaksana ketika dia mau memasuki kematian. Sehingga dia menjadi ganti manusia, memasuki kematian itu, dan kemudian bangkit kembali dengan tubuh yang baru. Dengan karya itu, bukan hanya orang-orang yang selama ini disebut bangsa Allah lagi, yaitu Yahudi yang akan mendapatkan keselamatan kekal, melainkan semua orang percaya kepadanya, termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya. Kita semua bersama-sama dalam keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih ya Tuhan, malam ini firman-Mu kembali mengingatkan kami akan karya besar anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yaitu keselamatan semua orang yang mau percaya kepadanya. Karena itu teguhkan hati kami tetap beriman kepada Yesus Kristus. Sertai kami malam ini
pelihara kami dalam istirahat malam kami, berkati esok pagi kami segar kembali bangun untuk melakukan tugas-tugas kami. Dan saudara-saudara kami yang lemah terbaring di tempat tidurnya karena sakit, tolong Tuhan beri mereka juga kesehatan dan kesembuhan. Terima kasih di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.